والسخاء وحسن الظن وتعظيم شعائر الله والشكر على نعم الله كالإسلام والطاعة وسائر النعم والصبر على البلاء مثل الأمراض والمحن وموت الأحبة وفقر المال وتسلط الناس الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والثقة بالرزق من الله وبغض الدنيا وعداوة النفس والشيطان ومحبة الله ورسوله وصحابته وأهل بيته والتابعين والصالحين والرضا عن الله والتوكل عليه وغير ذلك من الواجبات القلبية المنجية. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, baik yang ada di rumah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Perlu diketahui sebenarnya kita online pengajian rutin hanya malam Selasa, malam Kamis dan malam Sabtu. Akan tetapi berhubung setiap maghrib saya pribadi mengajarkan satu buah kitab yang insya Allah nanti berurutan kepada keluarga saya, maka sekaligus hari-hari ini kita streaming online supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya yang kita dengarkan, yang kita pelajari pada malam hari ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Manfaat dalam urusan dunia, juga manfaat dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada bab ta'atul qalbi, ketaatan hati. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana menjaga hati dari maksiat, dan juga disebutkan juga tentang beberapa maksiat hati. Nah, sekarang malam hari ini kita akan belajar dan berusaha untuk mengetahui apa saja ketaatan hati. Sebab hati ini ukuran bagi manusia, atau baik atau tidaknya manusia ini tergantung hatinya. Rasulullah mengatakan, ketahuilah ada segumpal daging yang ada dalam diri kalian. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk semuanya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah segumpal daging itu yang menjadi ukuran kita baik atau tidaknya adalah hati. Kalau hatinya baik, insya Allah orangnya baik. Kalau hatinya rusak, hatinya busuk, hatinya buruk, maka orangnya pun buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min ta'atil qalbi, dan sebagian dari ketaatan hati, ya. Yang pertama al-imanu billah,
Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Meyakini, mengiktikadkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini banyak, ya. Iman ini cabangnya banyak. Nabi SAW pernah mengatakan, al-iman bid'atun wa sab'un, atau bid'atun wa situn. Cabangnya ada 60 ataupun 70 cabang. Cabangnya iman ada berapa? 60 atau 70 cabang. Fa afdhaluha, dan yang paling afdol dari yang namanya keimanan, apa itu? Qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari tingkatan iman, imatatul adza anit thoriq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan ini pun termasuk bentuk keimanan. Kalau kalian melihat ada gangguan di jalan, baik paku, benda-benda tajam, ada batu, ada pohon yang menghalangi, kemudian kita singkirkan, tujuannya supaya orang lewat ini tidak celaka, maka itu membuktikan dalam hati kita ada keimanan. Banyak keimanan, bukan cuma la ilaha illallah saja, la ilaha illallah saja. Cuman beberapa hal, termasuk yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu pun, sifat apa? Malu itu pun termasuk cabangnya dari iman. Malu kalau nggak sholat. Malu sama siapa? Allah. Malu kalau nggak puasa Ramadan. Bukan malu sama manusia saja, malu sama Allah. Malu kalau apa lagi? Meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kalau bohong. Malu kalau sombong. Nah, ini malu termasuk juga apa? Cabang daripada iman. Yang paling tinggi dari keimanan yaitu qaulu, ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Makanya jangan sampai kalimat la ilaha illallah ini hilang dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Pegangi kalimat ini sampai mati. Perbanyak kalimat ini supaya keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Diperbaharui. Kalau bahasa sekarang namanya apa? Di-update. Kalau di-update. Tadinya lama jadi baru. Ya, versinya lama jadi versi baru. Ini diupdate. Perbaharui iman-iman kalian. Kemudian sahabat bingung. Akhirnya tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat apa? La ilaha illallah. Makanya jangan ditinggal. Itu setiap habis sholat 12 kali sebenarnya itu sedikit. La ilaha illallah nasmarah 12 kali, sedikit itu, masih sedikit. Kalau bisa perbanyak terus, 100, 1000, 1.000.000. Ya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu amalannya nih. Setiap harinya bacaan la ilaha illallah 25.000 kali. Tasbihnya 25.000 kali. Subhanallah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Sholawat 25.000 kali. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi nggak ada waktu kosong buat main, nggak ada. Waktunya buat zikir terus. Satu hari
Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pernah dikasih jam. Tahu jam? Kalau jam dulu bukan jam tangan, jam dulu pakainya kayak arloji yang disimpan itu. Nah ini jam ini, ya, jam ini bisa jalan kalau diputar dulu, nggak pakai baterai dulu, diputar, nanti baru jalan 24 jam gitu. Nanti besoknya diputar lagi biar jalan. Nah dikasih jam sama orang, terus setelah 3 hari dia Habib Abdullah nggak paham. Ini caranya bagaimana kok jam mati? Dipakai, saya dikasih jam. Sehari dipakai kok mati. Akhirnya setelah 3 hari ketemu sama orang yang ngasih, tanya Habib Abdullah, ini kok jamnya mati? Kata Habib Abdullah. Kata orang yang ngasih, wahai Habib, ini jamnya ini supaya bisa jalan setiap hari harus diputer. Setiap hari apa? Harus diputer supaya jalan. Karena nggak ada baterai dulu, harus diputer. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kalau saya harus muter setiap hari, untuk muter jam itu saya sudah nggak ada waktu. Karena waktunya untuk ibadah kepada Allah semua. Baca Quran, baca tahlil, baca tasbih, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Abdullah, saya nggak punya waktu untuk muter jam. Muter jam saja nggak punya waktu. Karena waktunya dihabiskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk ketaatan hati yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua wal yaqinu, dan yang kedua adalah yakin. Al yaqin wa huwa ayya'taqida bi qalbihi dinal Islam i'tiqadan jaziman khalian minasyukuki ma'an nutqi bi syahadatain. Yang namanya yakin adalah beriktikad, meyakini dengan hati tentang agama Islam dengan keyakinan yang tetap tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Ada yang ngomong yang namanya yakin di atasnya iman. Yang namanya yakin apa? Di atasnya iman. Ya. Orang kalau sudah yakin maka tidak takut apapun. Bahkan setan akan takut sama orang yang yakin. Sahabat Umar ini orang yang yakin luar biasa. Sampai-sampai setan ini kalau ngelihat sahabat Umar lari. Setannya lari. Dan setan gak berani lewat jalan yang sudah dilalui atau jalan yang telah dilalui oleh sahabat Umar bin Khattab. Jadi kalau misalkan nih sahabat Umar lewat jalan sini, ya, ini lewat, sahabat Umarnya sudah nggak ada, setan nggak berani lewat jalan ini karena takut sama sahabat Umar. Kenapa setan takut? Karena sahabat Umar punya keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak takut apapun. Yang penting saya berbuat, saya beribadah, apa yang saya lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang yakin. Orang yang yakin yaitu dia meyakini dengan hatinya tentang agama Islam dengan keyakinan yang tetap tanpa ada keraguan, disertai dengan ucapan dua kalimat syahadat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah karuniakan kita keimanan dan keyakinan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Disebutkan bahwasanya wa min alamatil iman, tandanya orang yang beriman nih, tandanya orang yang punya iman. Apa tandanya? Ada tandanya. Dan ini pun termasuk sifatul mukmin, sifatnya orang yang mukmin. Apa itu? Sidqul hadis, ucapannya jujur. Tandanya orang yang beriman, apa? Sifatnya orang beriman apa? Ucapannya jujur. Dia ini menepati janji. Wal wafa'u bil wa'di, menepati janji. Wa hifdzul amanah, dan dia ini menjaga amanat. Ya, menjaga amanat tahu? Dia kalau dikasih kepercayaan benar-benar dijaga, nggak khianat dia. Titip ya, dijaga. Ini punya orang, nggak dipakai, nggak dimakan, nggak dihilangkan, amanat benar-benar. Ini sifatnya orang yang wa tarkul khianah, dia meninggalkan sifat khianat. Meninggalkan sifat khianat.
wa an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, dan dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kamu kalau dipukul sakit enggak, Sen? Sakit. Makanya enggak mau mukul orang lain. Itu orang beriman. Ya. Kalau kamu diiris pakai pisau sakit enggak? Sakit. Makanya jangan ngiris orang lain. Ya. Ini orang yang beriman seperti itu. Dia mencintai orang lain, mencintai saudaranya sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana dia enggak kepengen dirinya sakit ya, atau dirinya celaka, dia pun tidak membuat celaka orang lain. Ya, ini yang namanya orang yang beriman. Wa an yakuna hayyinan layyina. Sifatnya orang yang beriman itu dia ini gampangan dan lemah lembut, mudah. Enggak suker, enggak menyulitkan. Apa bahasanya yang enak? Hah? Enggak, jadi gampangan. Sen, tolong belikan ini langsung. Ini orang beriman nih. Disuruh orang tua nurut. Ya, gampangan. Alasannya banyak. Nah, ini bukan orang beriman. Dan orang yang beriman layyinan, lemah lembut, enggak kasar. Ya, enggak kasar. Orang yang beriman lemah lembut. Akhlaknya bagus, hasanal jiwar wal akhlak. Dia sama orang-orang yang dekat ini benar-benar akhlaknya bagus. Ya, budi pekertinya luhur. Katsiral khair wal bir, dia ini banyak berbuat baik, banyak beramal baik. Qalilat tughyani wasyarr, dia sedikit berbuat durhaka. Bukan terus enggak ada perbuatan dosanya, mungkin ada. Orang yang beriman mungkin ada perbuatan dosanya, cuman tidak banyak. Ya, cuman tidak hanya sedikit. Qalilan apa? Jadi apa? Qalilat tughyan, sedikit perbuatan durhakanya, wasyar, sedikit perbuatan buruknya. Ini orang yang ila ghairi dzalika min sifatil mu'minin, dan masih banyak lagi sifat-sifat dari kaum mukminin. Wa hum mutafawituna fi darajati. Jadi ada berbeda-beda. Mungkin ada yang sempurna orang beriman ini, dia sifatnya komplit ada dalam dirinya. Ada mungkin sebagian saja. Ada yang mungkin kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong. Ya bermacam-macam. Ya macam-macam. Tapi mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman secara sempurna. Orang-orang mukmin yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masalah keyakinan. Masalah apa? Keyakinan. Ya, yakin ini disebutkan oleh ulama ini lebih tinggi derajatnya daripada keimanan. Ya, lebih tinggi derajatnya daripada keimanan. Wa huwa maqamun fauqal iman. Ya, ini adalah kedudukan yang lebih tinggi daripada keimanan. Ya. Yang kemudian yang selanjutnya wal ikhlas, termasuk bentuk ketaatan hati adalah apa? Ikhlas. Al amal li ajlillahi wahdah, beramal hanya karena Allah semata, bukan karena yang lain. Saya sholat karena apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, terus apa lagi? Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan kepada mereka illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah, mukhlisina lahuddin,
Jadi Allah tidak memerintahkan ibadah, tidak memerintahkan sholat, tidak memerintahkan puasa, tidak memerintahkan apapun, ya, kecuali ikhlas, harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Cuman jangan salah paham, ya. Jangan terus namanya ibadah harus ikhlas, berarti kalau saya belum bisa ikhlas saya nggak usah ibadah. Oh enggak, salah, itu salah, pemikiran salah. Jadi tetap kita beribadah, belum ikhlas nggak apa-apa, belajar untuk ikhlas, belajar untuk ikhlas. Saya sedekah, mengeluarkan uang untuk orang lain, belum bisa ikhlas, berarti kalau nggak ikhlas nggak diterima, saya lebih baik nggak usah sedekah. Jangan salah, tetap sedekah walaupun belum ikhlas, tapi belajar ikhlas. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit, maka lama-lama ya kita akan mempunyai sifat ikhlas. Jadi ikhlas ini beramal hanya semata-mata karena Allah. Lawan atau kebalikannya namanya riya. Namanya apa? Riya. Tahu riya? Apa riya? Apa? Pengen dilihat orang lain. Bukan pamer saja, pengen dilihat orang lain. Sholat pas lagi sendirian, sholatnya biasa aja, malas-malesan. Pas lagi banyak orang, Allahu Akbar. Nangis ada apa ada orang. Kalau lagi sendirian malas. Ini berarti amalnya bukan karena Allah. Kalau amal karena Allah, ada orang, nggak ada orang sama saja. Ada orang, nggak ada orang, sama saja. Ada orang tetap sholat, khusyuk. Ya, nggak ada orang tetap sholat, khusyuk. Ailillahi ta'ala, ikhlas ini karena Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'il af'ali wal aqwali wal a'mal. Bukan cuman ibadah saja, tapi perbuatan, ucapan, dan amalan. Perbuatan, ucapan, dan amalan. Qallat au kathurat, sedikit ataupun banyak. Ada orang kalau perbuatannya sedikit, dia bisa ikhlas. Ya, ngasih 1.000 perak sedekah, ikhlas dia. 1.000 sedekah, ikhlas bisa. Cuman ketika banyak, eman-eman. Lah orang yang ikhlas, nggak sedikit, nggak banyak, sama saja. Sama saja. Orang baca Al-Quran seayat 2 ayat, mungkin nggak bosan, mungkin nggak capek, enak dia, ikhlas. Cuman ketika baca banyak, ya Allah pusing, dan akhirnya nggak ikhlas. Jadi orang yang benar-benar ikhlas, sedikit ataupun banyak, dia tetap beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Dan Allah tidak akan menerima ibadah, hadirin, kecuali ibadah tersebut harus didasari sifat dan sikap yang ikhlas. Besok kelak manusia ini akan digiring, ya, berkelompok-berkelompok. Ada 3 kelompok. Yang satu ibadah ikhlas karena Allah. Yang satunya dia beribadah cuman kepengen dilihat orang lain. Yang satunya dia beribadah untuk menjual agamanya. Maka yang masuk surga hanya yang ikhlas saja, yang lainnya masuk neraka. Padahal sudah beribadah, tapi gak ikhlas karena Allah, maka Allah masukkan orang tersebut ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bagi Allah dinul khalis, agama yang murni, gak campur aduk. Oh, saya ibadah, ya saya ikhlas. Cuman saya juga kepengen dilihat orang lain, nggak bisa. Harus karena Allah, nggak boleh dicampur-campur. Ya, ini ibadah secara ikhlas. Wa qala al-Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya'un. Meninggalkan amal karena manusia namanya riya. Jangan dikata kita nggak mau melakukan sesuatu, ya, tapi karena faktor manusia terus kita dianggap ikhlas. Enggak, malah justru itu disebut riya. Wal amal min ajlin nas syirkun, dan beramal karena manusia maka syirik. Wal ikhlas, nah ini pengertian ikhlas kata beliau, an yu'afiyakallahu minhuma, engkau terbebas dari 2 sifat itu.
Sifat yang pertama apa? Ya, kita kenapa saya nggak mau sholat di masjid? Kenapa saya kalau di masjid ketemu orang ini, imam ini, saya nggak suka. Makanya saya nggak mau ke masjid. Nah, ini berarti meninggalkan amalan karena orang, bukan karena Allah. Ya, ini namanya riya. Pengen dilihat sama orang. Atau saya nggak mau ngaji di sini. Saya pengennya mondoknya di sana. Kenapa? Karena di sana tuh nggak ada teman, nggak ada saudara. Nah, ini berarti melakukan sesuatu bukan karena Allah, meninggalkan sesuatu pun bukan karena Allah. Namanya riya. Ya, apalagi beramal bukan karena Allah, amal karena manusia, namanya syirik. Ya, meninggalkan amal karena manusia namanya riya. Ya, melakukan amalan karena manusia namanya sih. Lah ikhlas yang seperti apa? Ikhlas dua-duanya nggak ada. Ya, ikhlas dua-duanya nggak. Kita meninggalkan amalan bukan karena manusia, karena Allah. Ya, atau kita mengerjakan amalan karena Allah. Ya. Jadi kalau saya ikhlas, saya pengen ibadah ikhlas, saya pengen di rumah, saya nggak suka di masjid karena ada fulan bin fulan. Nah, ini berarti bukan ikhlas. Saya kalau di rumah ikhlas, kalau di sana nggak ikhlas kalau ada orang. Nggak bisa, berarti nggak ikhlas ini. Dan ikhlas ini yang perlu kita ketahui tidak bisa diucapkan saja, nggak bisa. Saya ngasih sedekah berapa 1 juta, ikhlas loh, yakin beneran saya ikhlas. Nggak bisa. Ikhlas yang tahu hanya dirinya dan Allah. Hanya dirinya dan Allah. Nggak bisa diucapkan. Saya ikhlas kok, saya ikhlas. Nggak bisa. Ya, justru orang yang ngaku-ngaku ikhlas, maka orang itu nggak ikhlas berarti. Orang ngaku saya ikhlas, berarti nggak ikhlas ini. Jadi ikhlas ini nggak ada yang bisa tahu kecuali siapa? Allah. Kecuali Allah. Dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bon. Kemudian yang keberapa? Selanjutnya, ya. Wat tawadhu'. Ya, termasuk daripada ketaatan hati adalah apa? Tawadhu'. Ailillahi ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rendah diri, merendahkan hati, merendahkan semuanya di hadapan Allah, wal khusyu' wal khudu' baina yadayhi, pasrah dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawadhu' ini bukan cuma kepada Allah saja, tapi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu. Kalau kepada Allah harus, wajib. Ya, sama manusia aja wajib tawadhu, apalagi sama Allah. Kalau sama Allah sombong, masa mau nantang Allah? Nggak mungkin. Ya, sama Allah jelas kita wajib tawadhu. Kita harus meyakini semuanya berasal dari Allah. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Begitu pula kita diperintah untuk tawadhu ma'al khalqi. Tawadhu ya kepada siapa? Kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bi an la yara li nafsihi fadlan ala ahadin bal yaraha mudnibatun muqassarah. Ya. Yang namanya orang tawadhu ini, tawadhu kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat dirinya punya keutamaan daripada yang lain. Merasa rendah, orang lain yang lebih hebat, saya yang lebih rendah. Ini tawadhu. Tapi kalau seandainya, wah saya yang paling hebat, ya, ilmu saya yang paling pintar, ini saya yang paling, ini takabur, lawannya daripada tawadhu. Cuman orang tawadhu merasa dirinya rendah, orang lain lebih hebat, orang lain lebih hebat. Jangankan orang manusia biasa, kadang-kadang makhluk, ya hewan pun kadang orang berpikir, wah ini lebih hebat daripada saya, lebih hebat daripada saya. Dulu ada tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Orangnya miskin, melarat, teman, nggak punya apa-apa. Sampai satu hari beliau pernah mengais-ngais sampah. Tahu sampah, tempat sampah itu yang di sana? Cari makan. Sebelahnya ada anjing. Ada apa? Anjing sedang menggogoh. Pikirnya anjing, ini jatah saya kok diambil manusia. Ini harusnya jatah saya kok diambil manusia. Anjingnya marah-marah. Kata Uwais Al-Qarni, anjing, kau ambil bagianmu, aku ambil bagianku. Kalau saya selamat, besok di Sirat saya bisa di akhirat selamat masuk surga. Ana khairun minki. Saya lebih baik daripada kamu ya anjing. Ana khairun minki.
Kalau seandainya saya besok di akhirat gak selamat masuk neraka, anta khairun minni, kamu lebih baik dari saya. Loh, ini Uwais Al-Qarni sama hewan pun seperti demikian. Jadi gak berani mengatakan bahwa saya lebih baik daripada anjing. Kenapa? Sebab kalau hewan besok mati jadi tanah, selesai, gak ada hisab, gak masuk surga, gak masuk neraka. Atau mungkin ada hewan-hewan tertentu yang sudah dinas secara syariat masuk surga. Cuman secara umum yang namanya hewan nggak masuk surga, nggak masuk neraka, nggak ada hisab. Ya, makanya kalau kata Uwais Al-Qarni, kalau saya selamat masuk surga, saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau saya nggak selamat masuk neraka, maka kamu lebih baik daripada saya. Ini ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang tawadhu, merendahkan dirinya. Ya. Bukan hanya di hadapan Allah saja, tapi merasa rendah diri di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkatnya, diangkat derajatnya. Wa man takabbara, siapa yang sombong, wada'ahullah, maka akan direndahkan oleh Allah. Ya, sejarah menceritakan orang-orang yang sombong pasti hidupnya binasa, ya kan? Siapa yang sombong dulu ada? Fir'aun. Celaka enggak? Binasa Fir'aun. Sombong. Ada lagi namanya Qarun. Tahu Qarun? Qarun ini dulu orang miskin. Iya. Minta doa, minta ini sama Nabi Musa. Udah kaya lupa dia, sombong dia. Hancur. Namrud. Raja Namrud, wah luar biasa, dikdaya, nggak ada yang bisa menyakiti, nggak ada yang bisa menyakiti. Allah kirim wabah nyamuk, pengikut Namrud mati, Namrudnya umpetan. Kirim nyamuk masuk ke dalam hidungnya, 40 tahun di dalam tubuhnya, disiksa oleh Allah sebelum matinya, kemudian mati. Hanya seekor apa? Nyamuk. Ya, nyamuk kecil masuk ke hidung, ke otaknya, nggak bisa ngapa-ngapain, disiksa gara-gara nyamuk, mati akhirnya. Raja Namrud. Makanya jangan macam-macam. Semua itu ya yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya manusia nggak berdaya sekarang. Ya, manusia nggak berdaya. Bukan nyamuk, corona yang nggak kelihatan mata. Kalau nyamuk masih mending kelihatan mata. Ya, ini corona, virus kecil, ukurannya kecil, nggak kelihatan mata. Allah kasih virus seperti ini, manusia kalang kabut semuanya. Kerja libur, usaha libur, sekolah libur, ya kan? Kacau semuanya. Orang nggak bisa keluar rumah. Ya, orang mau keluar takut, mau salaman sama orang takut, mau ke tempat orang takut. Ya, ini kecil dikasih ujian, makanya manusia nggak boleh sombong. Ya, dengan kejadian Allah berikan virus corona ini, ya menyadarkan hati kita bahwa manusia itu tidak boleh sombong. Harus tawadhu, merendahkan dirinya sama siapapun. Ya, sama orang lain, orang lain itu luar biasa. Sama orang tua, sekalipun orang tua mungkin bukan orang pinter, orang tuanya orang tua bodoh misalkan, orang tua pengalaman hidupnya lebih lama dari saya, umurnya lebih tua dari saya, dia lebih baik dari saya. Ngelihat yang lebih kecil, orang kecil ini masya Allah belum pernah berbuat dosa, kalaupun dosa sedikit, kalau saya lebih banyak dosanya daripada dia. Jadi memandang semua orang, bahkan semua makhluk ini dipandang lebih baik dari kita. Ini orang yang tawadhu. Insyaallah orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya orang yang takabur akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya apa? Wan nasihatu lil muslimin. Wan nasihatu lil muslimin. Ya, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, orang Islam.
memberikan nasihat kepada orang Islam. Ya, disinilah Nabi diutus oleh kita, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memberikan nasihat. Bahkan agama Islam ini seluruhnya nasihat. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah. Nasihat bagi Allah. Wali kitabihi dan kitab-kitabnya. Wali rasulihi dan rasul-rasulnya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan bagi pemimpin umat Islam serta rakyatnya. Nasihat. Ya, jadi nasihat ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Nabi, bahkan tugas yang diemban oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini memberikan nasihat, ya. Dari mulai pertama kali dakwah beliau sering memberikan nasihat. Ya, makanya jangan bosan untuk mendengarkan nasihat. Dan jangan merasa sok tahu kalau dikasih nasihat. Ya, ketika dikasih nasihat, dengarkan. Loh, saya sudah dengar nasihatnya, sekalipun sudah dengar 1000 kali. Sekalipun sudah dengar 1000 kali. Ya. Orang ini tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu dan nasihat yang didengar kalau sampai dia ini mengatakan, wah saya sudah dengar, sudah tahu, saya kok diomong enggak. Ini orang yang seperti ini enggak akan dapat keberkahan ilmu. Ya, makanya kalau ada orang ngasih nasihat, siapapun orangnya, terima dengan hati yang senang, hati yang bombong. Sekalipun kita sudah dengar nasihat itu ribuan kali. Ya, ini nasihat. Ya, ini nasihat termasuk ketaatan daripada hati. Kemudian yang berikutnya wasakho. Yang berikutnya adalah apa? Sakho. Sakho ini loman. Bahasa Indonesianya dermawan. Bahasa Indonesianya apa? Dermawan. Suka memberi. Nah, ini namanya apa? Sakho. Ya. Wa huwa badlu ba'dil mawjud bi thayyibatin nafsin. Yang namanya sakho ini mengeluarkan, memberikan sebagian yang dia punya dengan pemberian yang baik. Dengan pemberian yang baik. Ini namanya apa? Sakho. Jadi sakho ini sifat yang mulia, dermawan. Dia ngasih bukan, sebenarnya kalau kita ngasih kemudian uangnya atau hartanya atau sesuatunya itu sisa, namanya bukan sakho itu. Kalau sakho pemberian dengan pemberian yang baik, ini namanya apa? Sakho. Ada lagi di atas sakho. Ada lagi di atas apa? Sakho, namanya al-jud. Namanya apa? Al-jud. Apa al-jud ini? Wahwa an yabdhula aktsar ma indahu wala yabqa minhu syai'a. Jud ini memberikan lebih banyak daripada yang dia simpan. Namanya jud. Namanya apa? Jud. Lebih banyak dari yang dia simpan. Kalau sakho pemberian yang terbaik, jud ini lebih banyak dari yang dia simpan. Kita punya 10.000 pas-pasan duit 10.000. Kasihkan orang berapa? 8.000, dia nyimpen 2.000. Hanya 2.000 yang dia miliki. Ini namanya apa? Al-jud. Ada yang seperti ini sekarang? Ada. Kita ngasih duit turahan. Kita ngasih kadang makanan turahan. Kita ngasih kadang harta turahan. Ya, harta lebihan. Kalau sakho harta yang baik, jud lebih tinggi lagi dia. Ya. Lebih banyak dari yang dia simpan. Ada lagi yang di atasnya namanya al-ithar, fauqal jud. Ithar lebih baik dari jud. Lebih tinggi lagi. Apa dia? Dia mengeluarkan harta, mengeluarkan makanan, mengeluarkan sesuatu untuk orang lain, tapi dirinya butuh. Ya, dia lebih mengutamakan orang lain. Ya, dia punya makanan 1 piring. Dia butuh, lapar.
Cuman ada orang yang lebih membutuhkan, maka dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, padahal dirinya butuh. Ini namanya al-ithar. Namanya apa? Al-ithar. Ithar, lebih mengutamakan orang lain. Dan sifat inilah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Penduduk Ansor, orang-orang Madinah, mereka punya sifat ithar, lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah sampai memuji orang-orang Ansor, orang-orang Madinah dengan pujian dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka orang-orang Ansor lebih mengutamakan orang lain, ya, daripada apa? Daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah. Padahal dirinya butuh. Padahal apa? Dirinya butuh. Ada orang muhajirin datang dari Mekah, nggak bawa apa-apa, hartanya ditinggal di Mekah, rumahnya ditinggal, sampai di Madinah disambut oleh orang-orang Ansor. Wahai muhajirin, kamu nggak punya rumah? Jangan khawatir, saya punya rumah lantai 2. Silahkan kamu pilih yang di atas atau yang di bawah. Yang penting kita bagi 2. Ini orang-orang Ansor. Oh, saya punya harta. Kamu butuh duit, nggak punya uang. Saya punya harta, jangan khawatir. Kamu butuh berapa? Saya kasih buat kamu. Ini orang-orang Ansor lebih mengutamakan orang lain. Jadi sakha, yang kedua al-jud, yang ketiga wa kullu hadzal maratib mahmud. 3 derajat ini semuanya terpuji, semuanya baik. Semuanya apa? Baik. As-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan, orang yang loman itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wong sing loman perek sing Gusti Allah, perek sing menungsa, aduh sing neraka. Wal bakhil, orang yang bakhil. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Aduh kabeh, jauh semuanya. Nabi Muhammad meneruskan, wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Orang yang bodoh, gak ngerti apa-apa, ibadah pas-pasan, cuman mengerjakan yang wajib-wajib saja. Orang bodoh nggak ngerti apa-apa, tapi dia loman, dermawan, lebih dicintai oleh Allah daripada hamba yang beribadah terus, tahajud terus, tapi bakhil. Ya, tapi bakhil. Jadi jangan dikira orang ibadah terus-terus bakhil kedudukannya mulia. Enggak, lebih afdol orang yang jahil, tapi dia loman. Makanya ulama mengatakan ibadah yang terbaik bagi orang yang kaya itu bukan memperbanyak tahajud, bukan memperbanyak bacaan Quran, bukan memperbanyak zikir. Ibadah yang paling afdol bagi orang yang kaya, orang yang mampu adalah perbanyak sedekah. Jangan terus bakhilnya, pelitnya ditutupi dengan ibadahnya kepada Allah, nggak bisa hadirin. Yang justru orang bodoh tapi loman lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang bakhil sekalipun ahli ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sakhi, ya, minimal sakhi, atau mungkin orang yang jud. Sekali-kali hadirin, sekali-kali coba kasih sedekah yang terbaik. Ya, kasih pemberian yang terbaik. Aja duit turahan, jangan uang turahan, jangan uang lebihan, jangan harta lebihan, yang terbaik. Ya, barangkali satu kali kita berbuat baik dengan cara sakho atau aljud. Kalau ithar kayongan yang wajah-wajah panjenengan orang mercayani sudah. Kalau ithar susah sudah. Cuman ada, mungkin ada, kita nggak menutup kemungkinan. Mungkin ada. Para aulia Allah punya sifat ithar, ya mungkin. Ya, lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi paling tidak minimal ada sakho dalam diri kita. Ya, syukur-syukur bisa jud. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan
pengajian kita tentang masalah kitab Risawatul Jamiah ini insyaallah berarti malam Sabtu ya. Malam Kamis besok al-isti'dad yaumil ma'ad sama fikih. Kemudian malam Jumatnya nanti kita streaming online-nya Maulid, bacaan Maulid. Nanti malam Sabtunya ya, malam Sabtu nanti kita kembali belajar kitab ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ya walaupun tujuan utama saya mengajarkan kitab ini untuk keluarga saya pribadi, tapi mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi, dengan kecanggihan teknologi, ada streaming online lewat media sosial, baik Facebook maupun YouTube ataupun Instagram, mudah-mudahan manfaatnya bisa lebih meluas lagi. Baik untuk diri saya, keluarga saya, maupun semua yang mendengar, semua yang melihat streaming online ini, mudah-mudahan panjenengan atau antum semua mendapatkan manfaat dari pelajaran kita pada malam hari ini. Jangan pernah bosan hadirin untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Ya, pergunakan kesempatan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan sebagaimana kemarin kita sebutkan dua nikmat yang sering dilalaikan sama manusia. Yang pertama nikmatus sihah, kesehatan, yang kedua al-faragh, yang kedua waktu luang. Ini banyak disia-siakan oleh manusia. Kita punya waktu luang, punya sedikit rezeki, beli kuota, kita ngaji, insya Allah barokah hidup kita. Sekalipun pengajian-pengajian, majelis ilmu tutup, masjid banyak yang tidak mengadakan pengajian ataupun majelis ilmu, tapi insya Allah lewat streaming online ini kita tetap akan mendapatkan manfaat yang besar. Amin ya rabbal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.